Emang udah seharusnya kalau brand lokal bikin sepatu basket proper kayak gini. Yap, sekarang kita mau bahas lebih detail tentang Azza by Jackson Eddy 3. Ini merupakan signature shoes-nya Abraham Damar Grahita yang ketiga, dan untuk pembuatannya si Abraham Damar Grahita juga udah turun langsung untuk mencoba sepatu ini dan ngasih masukan kalau sepatu ini udah selayaknya proper untuk gaya mainnya dia. Ini sepatu yang menarik banget, secara keseluruhan juga detail, terus containment-nya juga proper banget, dan kita mau bahas dari bagian boxnya dulu. Ya, pertama-tama boxnya nih ceria banget ya, warnanya lemon kayak gini, Azza di depan, terus di bagian sini ada tag size-nya, harganya juga ada di sini, dan tentunya di bagian samping sini ada detail lengkapnya. Untuk membelinya juga sudah ada lengkap nih, tulis ada Instagram sampai ke e-commerce lengkap banget. Oke, di bagian dalamnya kita lihat polos, terus ada papernya, tulisannya Azza Eddy 3 kayak gini. Oke ya, lengkap, dan menurut saya ini boxnya lumayan tebal, jadi sangat proper. Secara keseluruhan detailnya kita lihat lagi. Di sini ada tulisan Azza by Jackson, terus di bagian samping sini juga ada tulisan Azza, ini agak di emboss tebal gini. Di belakang ada DBL, kalau di bagian telapak ada tulisan Azza juga. Sementara di insole-nya ini ada tulisan Azza by Jackson, besar banget seperti ini. Dan menurut saya ini salah satu sepatu basket lokal paling bagus saat ini. Ya, untuk rilis kali ini ada 3 pilihan warna menarik banget. Ini adalah colorway namanya Bangka Belitung, tentu terinspirasi dari kampung halamannya Abraham Damar Grahita. Kemudian yang kedua ini adalah colorway Legacy, dan ini warnanya mencolok banget ya. Anda bisa lihat di sini ada pinknya juga, terus ada warna kayak boxnya ini ada lemon-lemonnya, dan ini yang paling colorful. Sementara satu lagi adalah warna pink yang diberi nama Joseph Pink, itu menarik juga. Sementara saya bakalan lebih dalam untuk mengulas yang warna Bangka Belitung ini dulu. Nilainya 7,5 dari 10 untuk detail. Sekarang kita ngomongin traksi, dan traksinya ini pakai solid rubber, terus dia juga polanya herringbone dari bagian belakang sampai ke bagian depan. Terus kelihatan ya, bagian depannya full sampai bagian atas dibikin overlap kayak gini, bagian belakangnya juga rounded kayak gini. Jadi kalau buat lari-larian tentunya nyaman banget, ini gampang sekali. Walaupun saya baru pakai ini sebanyak 1 kali, tapi emang kalau di lapangan yang bersih ini nggak ada masalah sekali dalam pengereman, baik pengereman ke depan maupun ke samping. Walaupun minim outrigger, tapi kayak nggak ada masalah aja gitu untuk ngerem pakai sepatu ini. Sementara kalau Anda yang mainnya di lapangan berdebu ataupun di outdoor yang kotor, ini biasanya gampang sela-sela ini kemasukan debu ataupun kerikil. Sebaiknya Anda langsung aja bersihin sepatunya sehabis bermain, karena kalau enggak tentu bakalan menurun kualitas traksinya. Well, kalau untuk lari-larian memang ini bukanlah sepatu yang fleksibel banget, tapi untungnya masih dalam tahap wajar untuk Anda seorang guard yang cepat pakai sepatu ini, nggak kerasa nahan gitu di bagian tengahnya. Meskipun ada plastik di bagian sini nih, kalau lari-lari dia tetap terasa fleksibel. Paling-paling kalau ngomongin traksinya ini terasa agak lembek nih. Jadi umur pakainya tentunya nggak bisa terlalu lama, tapi nggak apa-apa sih. Ini sepatu yang udah lengkap banget untuk penggunaan di lapangan indoor maupun outdoor. Oke lah ya, untuk ukuran sepatu lokal dengan budget di bawah 1 juta, bisa nih di segala jenis lapangan. Nilai kami 7 dari 10.
Lanjut ke cushioning, dan menurut saya ini salah satu faktor terbaiknya dari Aza by Jackson ED3. Karena insole-nya surprisingly tebal kayak gini. Di bagian belakang juga ada empuk-empuknya kayak gini. Terus di bagian depan juga masih terasa tebal. Ini yang bikin sepatu agak tinggi dari lantai nih. Tidak terlalu menempel dengan lapangan, tapi punya impact protection yang lumayan oke. Terus kalau di bagian dalam ini flat ya. Tidak ada rongga-rongganya juga, jadi polos kayak gini. Dan saya suka nih di bagian belakang ini, dia empuk banget. Sejak awal penggunaan nih udah langsung empuk. Terus bagian depannya juga walaupun tidak setebal kayak bagian belakang, tapi ini masih terasa empuk banget. Meskipun kalau dipakai agak lama itu tidak terasa bouncy sama sekali, dia tuh lebih ke empuknya aja gitu yang terasa. Tapi kalau untuk brand lokal memang sepatu-sepatu yang kayak gini nih yang dicari, karena umur pakainya biasanya lebih lama karena dia tebal banget. Terus dia juga nggak butuh waktu lama buat Anda langsung nyaman dengan sepatu ini, karena sejak awal penggunaan terus beberapa kali pemakaian juga feel cushioningnya bakalan terasa sama. Paling kekurangannya adalah ini sepatu bukan yang nempel banget sama lapangan, jadi buat Anda yang mainnya gesit, ini bukanlah pilihan yang tepat, tapi ini masih bisa dicoba karena terasa lebih nyaman untuk lutut Anda. Udah gitu kalau misalnya dipakai beberapa kali juga tidak langsung turun gitu ya, tidak langsung terasa kempes, jadi masih oke lah. Umur pakainya untuk cushioning ini tergolong bagus. Salah satu kelebihannya adalah untuk digunain para pemain yang bobotnya besar, ini juga nggak ada masalah. Beda banget sama signature shoes Abraham Damar Gray yang sebelum-sebelumnya yang terasa lebih nempel dengan lapangan, terus cushioningnya tipis. Ini terasa lebih tebal dan lebih nyaman untuk lutut Anda. Saya suka dengan penerapan cushioning kayak gini, walaupun karena ini tebal bikin sepatu jadi agak lebih berat. Untuk size 42 di 445 gram. Tapi nggak apa-apa, konsekuensinya karena ini cushioningnya udah berlapis dan dibuat proper sebagai sepatu basket zaman sekarang, oke lah ya. Nilainya 7 dari 10. Ya, buat Anda yang memilih sepatu ini dan Anda misalnya belinya online, langsung aja pilih size berdasarkan euro Anda. Kalau saya biasa pilihnya 42 kayak gini persis, walaupun sentimeternya ini beda dengan Nike. Ini kalau 42-nya bukan 26,5 tapi 27, tapi sebaiknya Anda ikuti saran saya pilih size euronya karena bakalan pas banget. Ngomong-ngomong soal bahan atas, sekarang emang brand lokal terutama Aza by Jackson ini udah mendapatkan improvement yang luar biasa. Ini containmentnya dan pemilihan bahannya juga jauh lebih proper sehingga bikin kualitas sepatu lebih baik dan umur pakai sepatu juga lebih lama. Kayak gini nih, sekarang penerapan meshnya lebih tebal di bagian depan, terus bagian samping juga ditambahin plastik lagi bikin bagian sini lebih kokoh. Terus bagian lidah ataupun tali juga sekarang lebih proper. Sebaiknya kalau Anda ingin lebih nyaman lagi, ikat talinya 2 kali. Dan ini juga penyangganya ada busa-busanya nih di lidah, jadi nggak bikin kaki langsung sakit kalau kita ikat tali dengan kencang. Ngomong-ngomong soal paddingnya juga lebih proper, walaupun terasa flat, nggak ada yang kayak ngejepit gitu ya di sini nih, tapi ada terasa tebal, bikin pergelangan jadi lebih nyaman. Di bagian sini juga saya suka banget nih, tebal banget ya. Dan di samping-samping ini juga ada plastik untuk menunjang, sehingga gerakan-gerakan dari para pemain basket yang menggunakan sepatu ini tentu jadi lebih aman. Nah, ini kestabilan lebih bagus, jadi ketimbang seri-seri sebelumnya ini tentu lebih proper untuk dipakai main basket. Nah, saya juga suka nih kalau penerapan talinya ini selain simple, dia juga gampang untuk diikat kencang. Gak butuh waktu lama kalau Anda dari proses ikat tali untuk langsung stop and go lagi, main basket di lapangan lagi, jadi lebih gampang. Kalau misalnya talinya kelepas terus langsung ikat dan langsung lari lagi, tentu gampang banget. Oke, secara keseluruhan bahan atas gak ada masalah, ini jauh lebih proper dan umur pakainya tergolong lebih lama. Nah, paling-paling beberapa hal yang perlu ditingkatkan adalah soal finishing. Jadi
Kita udah lihat beberapa brand melakukan hal serupa dan ini juga terlihat jauh lebih proper, tapi kayaknya untuk lem-leman dan finishing kayak spasi jarak antara bahan ini perlu ditingkatkan lagi sehingga sepatu ini terlihat lebih perfect. Nilainya 6,5 dari 10. Nah, sekarang yang terakhir ngomongin kuncian. Anda tahu sendiri kalau Abraham Damar Grahita itu mainnya cepat, stop and go-nya bagus, dan orangnya agresif banget. Sepatunya sekarang menunjang banget, karena bagian sampingnya ini lebih kokoh. Jadi kalau Anda lihat dia gerak ke sana kemari, itu tentunya akan lebih aman karena terjaga dengan bagian ini. Terus pas ngerem ke depan, bagian ini juga menahan dengan bagus. Jadi terasa lebih aman tentunya. Bagian belakangnya juga lebih kokoh, heel counternya lebih kuat. Dan kalau pakai sepatu ini Anda misalnya lompat tinggi, mendaratnya ini tentu akan menapak sempurna. Karena selain ada plat plastik yang bikin sepatu ini lebih stabil, ini juga tergolong lebar ya base-nya untuk telapaknya. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Pas mendarat tentu akan asik banget. Kalau Anda ingin kunciannya lebih kokoh lagi, tinggal ikat aja tali ini dengan kencang. Dan Anda sebaiknya pakai kaos kaki yang tebal supaya terhindar dari slip di bagian ankle ini. Oke, secara keseluruhan ini udah proper banget soal kuncian. Kami beri nilai 7,5 dari 10. Yap, jadi kesimpulannya Aza ini udah teruji dan dia juga handle DBL, jadi sepatu basketnya tentu proper untuk digunakan para pemain basket muda sampai yang sudah berusia karena ini cushioningnya juga mantap. Terus yang saya suka adalah sekarang tampilan sepatunya dan kualitas bahannya jauh ditingkatkan sehingga semakin bersaing dengan sepatu dari brand luar. Ini adalah sepatu yang diproduksi di dalam negeri dan tentunya akan membuat Anda lebih bangga ketika mendapatkan sepatu dari produksi dalam negeri dan hasilnya memuaskan. Oke, untuk sepatu ini kami berikan nilai 7 dari 10 penilaian kami. Jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Share video ini ke teman-teman kalian dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.